Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meniken Tikasari, NIM 858095746. Kali ini saya akan melakukan video praktikum IPA, yaitu tentang pemantulan cahaya. Tujuan praktikum: alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Langkah kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Langkah yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Langkah keempat, ukurlah besar sudut datar dan sudut pantul. Yang pertama, sudut datar 10 derajat, sudut pantul 10 derajat. Yang kedua, sudut datar 20 derajat, sudut pantul 20 derajat. Yang ketiga, sudut datar 30 derajat, sudut pantul 30 derajat. Yang keempat, sudut datar 40 derajat, sudut pantulnya 40 derajat. Yang kelima, sudut datar 50 derajat, sudut pantulnya 50 derajat. Langkah kelima, letakkanlah dalam hal ini benda, yaitu lilin, di depan cermin datar. Amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Langkah keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Langkah pertama, susunlah cermin cembung, sumber cahaya, dan layar. Langkah kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat dan sebelum atau sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datar dan sudut pantul serta bayangan yang dibentuk. Hasilnya, sudut datar 90 derajat, sudut pantul 90 derajat, bayangan yang terbentuk 10 cm. Langkah keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Jarak benda 10 cm. Jarak bayangan 5 cm. Jarak benda 15 cm. Jarak bayangan 6 cm. Yang ketiga, jarak benda 20 cm. Jarak bayangan 6,7 cm. Langkah yang keempat, jarak benda 25 cm. Jarak bayangan 7,1 cm. Yang kelima, jarak benda 30 cm. Jarak bayangan 7,5 cm. Langkah pertama, susunlah cermin cekung, sumber cahaya, dan layar. Langkah kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Langkah yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Hasilnya, sudut datar 70 derajat, sudut pantul 70 derajat, bayangan yang terbentuk 10 cm. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Langkah kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, variasikan jarak benda dan bayangan. Yang pertama, jarak benda 15 cm. Jarak bayangan 30 cm. Yang kedua, jarak benda 20 cm. Jarak bayangan 20 cm. Yang ketiga, jarak benda 25 cm. Jarak bayangan 16,7 cm. Yang keempat, jarak benda 30 cm. Jarak bayangan 15 cm. Yang kelima, jarak benda 35 cm. Jarak bayangan 14 cm. Langkah keenam, jika benda di depan cermin cekung digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukurlah jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Hasilnya, jarak 28 cm bayangan menghilang. Kesimpulan dari hasil percobaan. Baiklah, demikian percobaan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.